Hai guys, kembali lagi di channel FVME Studio. Masih ngelanjutin project Jumbotron kita. Dan dalam video kali ini gue akan ngebahas workflow gue untuk nge-setup input video di Jumbotronnya, di Unreal Engine-nya untuk digunakan nantinya di Aximetry. Langsung aja kita lanjut. Oke, so kita udah lumayan jauh ya nge-setup Jumbotron kita. Sudah kita kasih material neon, sudah kita kasih efek jetnya, dan dia sudah ada gerakan naik turun, dan bagian atasnya juga sudah ada gerakan untuk muter-muternya ya. Nah, ini bisa dilihat dia ada layar yang besarnya Full HD-nya di bagian tengah, ada layar di bagian bawah, dan ada layar yang mengelilingi di bagian atas. Nah, ini mau gue setup sebagai input agar nantinya di Aximetry untuk acara live-nya ini kita bisa input source video ataupun gambar. Oke, so di sini gue sudah menyiapkan beberapa file grafis ya. Ini ada 1x4, 1x8, ada yang Full HD. Ini basically untuk menjadi placeholder sementara untuk ditaruh di spot-spot layar ini ya. Ini yang 1x4, ini yang Full HD, dan ini untuk yang 1x8. Ini teman-teman bebas ya untuk mau menggunakan gambar seperti apa. Gue suka nge-setup seperti ini, jadi sesuai rasio layarnya. Karena gini, bisa jadi kita ketika ada proyek gitu ya, kita tidak hanya akan mengerjakan semuanya sendiri ya. Mungkin gue akan dapat job untuk ngebikin stage, ngesiapin virtual setnya, tapi nanti untuk aset-aset motion grafisnya, media-media yang akan tampil di layarnya, itu yang akan ngerjakan orang lain. Nah, biasanya mereka akan membutuhkan untuk rasio-rasionya. Jadi makanya kenapa gue kasih kayak Full HD, ini 1x4 segala macam. Jadi ketika preview nanti teman-teman yang membuat medianya sudah ada patokan-patokannya, kira-kira sih seperti itu, biar rapih aja. Oke, so gue akan ngedrag ketiga grafis ini ke dalam folder Jumbotronnya ya. Dan gue akan membuat sebuah material baru, dan akan gue namakan Xmat untuk Aximetry material underscore. Gue akan bikin yang Full HD dulu, Full HD. Oke, akan gue double klik dan texture sample parameter 2D. Oke, dan akan gue namakan LED input ya. Pastikan diinget ya, ini namanya sangat-sangat penting. Dan untuk placeholdernya, karena ini untuk yang Full HD, gue akan menggunakan yang Full HD ya. So sini saya di klik Full HD, apply, save. Dan sekarang gue bisa duplicate material ini ya. Gue akan duplicate dan akan gue namain Xmat 1x4. Oke, dan akan diduplicate lagi dan Xmat 1x8. Oke, sebenarnya ya gue bisa aja hanya membuat satu material aja yang nantinya akan ditaruh ke semua slot-slot layar yang ada di sini. Dan itu pun sama ya, akan berfungsi juga, tidak perlu masing-masing satu slot satu material. Cuman karena gue pengen placeholdernya beda-beda, itu tadi yang Full HD dan yang 1x4, makanya gue bikin material yang beda-beda ya. Ini hanya flow gue aja, mau diikutin boleh, tapi mau bikin hanya satu material aja, kalau malas bikin satu-satu juga boleh, silahkan. So sekarang gue akan nge-apply materialnya ya. So ini udah bisa di close, dan ini ada Jumbotron kita, dan ini ada screen-nya. Screen is north, ada south sama west. So untuk materialnya, ini ada materialnya beda-beda, dan semuanya akan gue gunakan yang Full HD. Gue akan select Xmat Full HD dan akan gue ganti 1, 2, 3, 4 ya. So sekarang monitornya semuanya sudah menggunakan material yang Full HD. Terus bisa dilihat di sini ada yang anomali, ada yang beda sendiri. Ini dia agak ke bawah UV map-nya. Ini gue sengaja karena untuk model ini kan dari semua sisi sama ya. Jadi gue sengaja gue bedain satu. Ini jadi gue tahu yang mana yang depan dan yang mana yang belakang ya. Karena untuk kegunaan gue ya, si Jumbotron ini tidak akan di-shoot dari bagian belakang juga, hanya dari samping sini sampai ke samping sini ya. Tidak akan 360 derajat. Jadi gue sebenarnya tidak akan menggunakan monitor yang satu ini. Tapi jika teman-teman ingin
monitor yang ini digunakan juga, teman-teman bisa nge-replace si screen ini dengan screen yang lainnya. Ini bisa dioper ke yang sini, dipindahin aja atau di copy dipindahin jika ingin menggunakan semua monitor yang ada di sini. Oke, so ini yang Full HD sudah. Dan sekarang gue akan select screen yang bawah ya. Ini yang ini NW 1, 2, 3, 4 dan sama seperti tadi gue akan memilih yang 1x4. Oke, materialsnya dan akan diisi. Oke, kenapa tulisannya masih Full HD? Sepertinya gue salah tadi ya. Ini belum gue ganti. Yang Full HD ini yang 1x4 harus dirubah dulu. Tada, 1x4 terus save dulu. Oke, terus ini tadi yang 1x8 juga belum diganti placeholdernya. 1x8 diganti. Oke. Save. Dan sekarang Jumbotronnya udah bener ya ini ya. 1x4. Oke, dan tinggal yang atas aja. So ini akan gue select ini si circle screen-nya dan pasang yang satu, bisa di drag juga ya, 18. Oke. Ini sudah aman ya. Sudah sesuai materialnya masing-masing, dan sekarang kita akan lanjut ke bagian blueprintingnya. So kita akan ke event graph-nya ya, dan event begin play ini ada yang tadi rotating movement-nya untuk agar dia bisa memutar bagian atas dari Jumbotron-nya. Dan ini akan gue geser dulu, gue akan membuat sebuah biar rapi, sebuah sequence ya, node ini untuk ngatur flow ya biar rapi. So ini akan yang ngurus untuk rotasinya, dan di sini gue akan mulai bikin setup blueprintnya untuk input videonya. So create dynamic material instance. Oke. Dan gue akan ngeset untuk yang Full HD dulu. Jadi untuk materialnya adalah XMAT yang Full HD dulu. Oke ya. Dan untuk layarnya yang akan seperti gue bilang tadi, gue tidak mau pakai yang belakang ini, east, north, sama west ya. Dan ini akan gue select dan akan gue drag aja dulu ke sini. Karena ini 3 layar yang mau digunakan untuk input Full HD-nya. So gue akan narik dari Eventix sekarang, terus get Aximetry video. Oke, dan namanya ini Full HD biar sesuai. Dan ini akan gue tarik, terus akan set material. Set material, oke. Dan ini karena ketiganya ini sama aja ya, materialnya sama, bisa tiga-tiganya di drag ke set material ini. Oke, ini eksekusinya kita connect, dan ini return value-nya adalah materialnya, dan kita akan set texture parameter value. Oke, flow-nya kita connect, ini juga ke sini, dan untuk parameternya ya, ini tadi materialnya kita udah kasih nama LED input ya, LED input. Ini harus sesuai, kita namakan LED input juga, kalau tidak akan berfungsi karena dia akan mencari si LED input ini, dan jika namanya salah dia tidak akan ketemu. Oke, so gue rekap dikit. Ini flow-nya kira-kira oke, ketika gamenya mulai, event begin play, kita akan mengambil ketiga layar ini, ketiga objek tadi, layar tadi, terus materialnya yang Full HD ini yang sudah kita set akan dijadikan input video ya. Nah, ketika sudah dibuka di asimetri dan nanti inputnya namanya Full HD. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan ngeset untuk layar yang atas dan yang bawahnya. Dan ini sebenarnya bisa dicopas aja ya. Ini bisa dicopas. Dan dia akan ngurut. Kita untuk event begin play-nya kita urut lagi, ini kita urut lagi. Cuman sekarang contohnya kita akan rubah ke yang XMAT 14. Ini kita akan rubah namanya juga 1x4. Oke, untuk parameternya sama, namanya LED input juga karena tadi kan kita materialnya copas ya, itu tidak apa-apa. Nah, sekarang kita harus milih ini apa aja namanya, objeknya, layarnya, NE,
SE. Sebetulnya 2 juga udah cukup sih ya, karena ini kan sebetulnya nggak akan kelihatan yang belakang ya. Yang 2 ini tuh sebetulnya nggak akan kelihatan. So gue akan ngambil yang 2 depan aja. Ini NE dan NW. So NE dan NW kita akan tarik, dan sama seperti yang layar sebelumnya kita akan tarik seperti ini. Dan sekarang tinggal yang terakhir, yang 1x8, copy paste lagi, kita lanjutin lagi. Oke, dan kali ini namanya 18, XMAT materialnya juga 18, sama parameternya LED input, dan kita harus milih si screen-nya ini ya, circle screen-nya ini. Kita drag reference-nya dan masuk. Oke, ini sudah selesai, dan tinggal kita compile dan kita save. Semuanya. Oke, dan kita save all. Dan sebelum kita ini sebetulnya sudah selesai ya untuk Jumbotron ya. Nah, mungkin ada yang ingin gue adjust sedikit. Pertama, ini arahnya salah ya dia, karena ini bagian belakangnya sebenarnya kan gue putar 180 derajat. Oke, ini bagian depannya. Dan ini sepertinya layarnya, kalau layar TV atau monitor pada umumnya kan akan ada emisinya sedikit ya. So mungkin buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial yang untuk lampu neon ini, ingat kita itu merubah sedikit materialnya. Ini juga bisa untuk si input layarnya ini. So gue akan membuka si XMAT Full HD-nya ini, dan instead dia masuk ke base color, gue akan pindah dan masukkan dia ke emissive color. Ya, jadi apapun input videonya nanti dia akan ada efek emisifnya. Jika terlalu strong ya, bisa menggunakan multiply lagi ya, multiply. Misalnya nanti terlalu terang layarnya, dan ini bisa diturunin ke misalnya 0,05 seperti ini ya. Apply, save, dan sama buat yang lainnya juga, buat yang 1/4-nya bisa ditambahkan juga, tahan M di keyboard, klik, masuk ke multiply, emissive 0,5. Oke, apply, save, dan satu lagi untuk yang 18, tambah multiply, emissive, ya. Ini bisa di-adjust ya, kalau nanti misalnya kurang terang layarnya, bisa di-adjust. Oke, ini sudah set, dan sebelum kita pindahin ke asimetri ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pastinya ini kita ke project settings dulu, terus untuk stencil di enable with stencil. Oke, untuk game mode-nya sudah oke. Ini sebetulnya nggak perlu dirubah juga, nggak apa-apa sih, kita biarin aja game mode-nya. Nah, terus kita mesti tambahin untuk asimetri kameranya, virtual kamera. Oke, kameranya sudah di add, tidak perlu kita pindah dulu. Yap. Kita save. Ini udah di save semua, dan kita akan cook content for Windows. Oke, cookingnya sudah selesai, dan sekarang kita sudah siap untuk lanjut ke asimetri. Tapi gue pengen ngebahas ini sedikit tips aja nih. Semua tadi aset-aset Jumbotron ya kan kita kerjain itu adalah dalam si project file Jumbotron ini. Dan selain ini yang kita gunakan tadi adalah ada API ya dari si Realistic Starter VFX Pack ini juga. Ini kalau mau, ini si Realistic Starter VFX Pack-nya bisa dimasukin ke dalam Jumbotron-nya, folder Jumbotron-nya. Dan sekarang karena kita sudah masukin semua ke dalam satu folder, jika teman-teman mau ada proyek baru ya, misalnya ini proyeknya udah selesai, mau ada proyek baru dan akan
ada kebutuhan menggunakan Jumbotron juga. Teman-teman bisa ngopi seluruhan folder ini ya, satu folder full Jumbotron ini, di-copy dan di-paste ke project teman-teman yang berikutnya, dan tinggal di-drag aja, dan ini akan berfungsi sama seperti dia berfungsi di level ini ya, di project ini. Makanya itu betapa pentingnya di Unreal untuk semuanya rapih ya, jadi bisa aset-aset yang sudah kita susah payah kerjakan itu nggak perlu di blueprint ulang, di coding ulang, dan di setup ulang untuk project-project berikutnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin tutorial Jumbotron ini sampai sini. Sisa satu video lagi, dalam video berikutnya kita akan mengimport stage-nya ke Asymmetry, dan kita akan nge-setup Jumbotronnya, dan kita akan bermain-main sedikit dengan kameranya di Asymmetry. Sampai ketemu di video berikutnya.